Hai guys, see you again with me, Sriyadi. Di video kali ini, saya akan share materi tentang kata ganti atau pronoun. Pembahasannya akan dibatasi, yaitu hanya kata ganti sebagai subjek dan kata ganti sebagai objek saja. Yang harus dicatat bahwa yang bisa menduduki posisi sebagai subjek atau sebagai objek dalam sebuah kalimat hanyalah kata benda atau frase benda. Guys, dalam bahasa Indonesia, setiap kalimat minimal harus memiliki dua unsur, yaitu subjek dan predikat. Setelah subjek, haruslah predikat. Demikian juga sebaliknya. Sebelum predikat, haruslah subjek. Tapi kadang-kadang beberapa kalimat juga memiliki objek dan atau keterangan. Dilihat dari predikatnya, kalimat bisa dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat nominal dan kalimat verbal. Kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Predikatnya bisa kata benda, kata sifat, atau keterangan. Sedangkan kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya kata kerja. Dilihat dari subjeknya, kalimat verbal pun bisa dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang predikatnya kata kerja dan subjeknya melakukan kegiatan atau aktivitas. Sedangkan kalimat pasif adalah kalimat yang predikatnya kata kerja tetapi subjeknya dikenai perlakuan atau kegiatan. Tidak ada kalimat nominal yang memiliki objek. Dan tidak semua kalimat verbal memiliki objek. Kalimat verbal yang memiliki objek, objeknya hadir setelah predikat atau di belakang kata kerja. Dalam bahasa Indonesia, kata ganti sebagai subjek dan sebagai objek adalah sama. Perhatikanlah kedua kalimat berikut. Yang pertama, saya akan mengunjungi mereka besok. Yang kedua, mereka membantu saya kemarin. Saya pada kalimat pertama adalah sebagai subjek. Tetapi pada kalimat kedua, saya adalah sebagai objek. Mereka pada kalimat pertama adalah sebagai objek. Sedangkan pada kalimat kedua, mereka adalah sebagai subjek. Tetapi dalam bahasa Inggris, kata ganti orang sebagai subjek dan sebagai objek kebanyakan tidaklah sama. Kata ganti saya sebagai subjek dalam bahasa Inggris adalah I. Sedangkan kata gantinya sebagai objek adalah me. Kata ganti kami sebagai subjek adalah we, sedangkan sebagai objek adalah us. Kata ganti kamu sebagai subjek adalah you, dan sebagai objek juga you. Kata ganti mereka sebagai subjek adalah they, dan sebagai objek adalah them. Kata ganti dia laki-laki sebagai subjek adalah he, dan sebagai objek adalah him. Kata ganti dia perempuan sebagai subjek adalah she dan sebagai objek adalah her. Kata ganti benda yang jumlahnya satu sebagai subjek adalah it dan sebagai objek juga it. Sehingga kalau kedua kalimat tadi diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, maka bahasa Inggrisnya adalah saya sebagai subjek, bahasa Inggrisnya adalah I, dan mereka sebagai objek, bahasa Inggrisnya adalah them. Jadi bahasa Inggrisnya adalah I will visit them
tomorrow. Kalimat yang kedua, mereka membantu saya kemarin. Mereka dalam kalimat ini adalah sebagai subjek, bahasa Inggrisnya adalah they. Dan saya dalam kalimat ini posisinya adalah sebagai objek. Kata ganti saya yang posisinya sebagai objek adalah me. Jadi bahasa Inggris dari kalimat mereka membantu saya kemarin adalah they helped me yesterday. Perhatikanlah juga kalimat-kalimat berikut. Yang pertama, kamu pintar. Kamu dalam kalimat ini adalah sebagai subjek. Kata ganti kamu sebagai subjek dalam bahasa Inggris adalah you. Sehingga bahasa Inggris dari kamu pintar adalah you are smart. Contoh yang kedua, kami melihat kamu di Pantai Lovina minggu lalu. Kami dalam kalimat ini adalah sebagai subjek. Kata ganti kami sebagai subjek adalah we. Kamu dalam kalimat ini adalah sebagai objek. Kata ganti kamu sebagai objek dalam bahasa Inggris adalah juga you. Jadi bahasa Inggris dari kalimat kami melihat kamu di Pantai Lovina minggu lalu adalah we show you in Lovina Beach last week. Contoh yang nomor 3. Dia laki-laki mencintai dia perempuan. Dia laki-laki dalam kalimat ini adalah sebagai subjek. Kata ganti dia laki-laki sebagai subjek adalah he. Dia perempuan dalam kalimat ini adalah sebagai objek. Kata ganti dia perempuan sebagai objek adalah her. Jadi bahasa Inggris dari dia laki-laki mencintai dia perempuan adalah he loves her. Contoh yang berikutnya, dia perempuan diberi beberapa uang oleh dia laki-laki setiap hari. Dia perempuan adalah sebagai subjek dari kalimat ini. Dan bahasa Inggris dari dia perempuan sebagai subjek adalah she. Dia laki-laki dalam kalimat ini adalah sebagai objek. Kata ganti dari dia laki-laki sebagai objek adalah him. Sehingga bahasa Inggris dari kalimat dia perempuan diberi beberapa uang oleh dia laki-laki setiap hari adalah she is given some money by him every day. Guys, contoh yang selanjutnya. Saya mempunyai sebuah tas baru. Saya membeli itu kemarin. Itu sangat cantik. Pada kalimat yang pertama, saya mempunyai sebuah tas baru. Saya adalah sebagai subjek. Kata ganti dari saya sebagai subjek adalah I. Sehingga bahasa Inggris dari kalimat saya mempunyai sebuah tas baru adalah I have a new bag. Kalimat yang kedua, saya membeli itu kemarin. Saya dalam kalimat ini adalah sebagai subjek. Bahasa Inggrisnya adalah I, dan itu adalah sebagai objek, yaitu kata ganti dari sebuah tas baru. Kata ganti itu sebagai objek adalah it. Sehingga bahasa Inggris dari kalimat saya membeli itu kemarin adalah I bought it yesterday. Kalimat ketiga, itu sangat cantik. Itu adalah kata ganti dari sebuah tas baru. Kata ganti subjek untuk benda yang jumlahnya satu adalah it. Sehingga bahasa Inggris dari itu sangat cantik adalah it is very beautiful. Guys, untuk latihan silahkan terjemahkan kalimat-kalimat berikut ke dalam bahasa Inggris. Nomor 1, dia laki-laki selalu menemui saya setiap sore. Nomor 2, dia perempuan akan mengundang kami besok. Guys,
Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe bagi yang belum, like, share, dan tuliskan komennya di bawah. I'm Suryadi, thanks for watching and enjoy your life.